Seluruh penghuni kota seperti tidur. Kita bisa leluasa bergerak, Nyai. Sepi. Seringkali menjebak kita dalam ketidaksiapan. Langsung saja kita ke kawasan Kedaton Guru. Sabar, Wirat. Aku mencium ada yang tidak beres di sekitar sini. Anjing. Rupanya kalian sudah siap menghadapi kalian. Ayo kalian hadapi aku. Tatkala Nyai Durgandini dan para sekutunya melangkahkan kaki menuju istana Malwapati dengan niat membalaskan dendam yang membara, mereka tak menyadari bahwa Sang Prabu Angling Dharma pun telah bersiap siaga. Baginda Raja yang bijaksana namun tak segan mencabut kerisnya demi mempertahankan negeri, berdiri gagah bersama para punggawa setianya. Begitu kedua kubu saling berhadapan di pelataran kerajaan, tidak terelakkan lagi adu kata pun pecah. Ucapan-ucapan tajam dan penuh dendam meluncur seperti anak panah berapi dari bibir Durgandini dan Sudawirat, namun dibalas dingin dan mantap oleh Prabu Angling Dharma dan para panglima kepercayaannya. Adu mulut itu seolah menjadi gending pembuka bagi pertarungan besar yang sekejap lagi akan mengguncang bumi Malwapati. Pertempuran pun meledak. Dua kekuatan besar saling menerjang bagai badai menghantam karang. Pusaka berpadu, ajian-ajian langit menggema di udara, dan tanah pun berguncang oleh jejak-jejak para pendekar. Namun, meski bertarung dengan penuh amarah dan dendam, satu persatu anggota pasukan Durgandini mulai tumbang. Abicaraka, pendekar bermata tajam itu,
roboh setelah dihantam ajian Braja Musti dari Panglima Wiraatmaja. Ki Legawa, si penjaga pusaka selatan, pun jatuh setelah tubuhnya dihantam gelombang ajian topan Pawaka. Ki Brangaswaja, sang pengawal setia, harus tersungkur dengan luka parah, sementara Gangsa Dewa, si pendekar dari timur yang disebut-sebut sebagai penjaga suara angin, akhirnya terkapar tanpa daya di tengah medan laga. Hingga akhirnya, hanya tersisa Durgandini, Sudawirat, dan Lokahita. Ketiganya dalam keadaan terdesak, terpaksa mundur dari pertempuran dengan langkah terseok. Di suatu tempat tersembunyi, mereka berteduh di bawah rindangnya hutan, napas mereka terengah, luka mereka menganga. Dan di sanalah amarah Sudawirat meledak. Ia menuding-nuding Durgandini, menyalahkan sang nyai atas kekalahan pahit itu. Sudah bertahun-tahun aku belajar ilmu kanuragan, menempuh laku tapabrata, mengasah ajian dari timur hingga ke barat, namun apa gunanya semua itu jika tetap tak mampu menumbangkan raja sialan itu. Teriak Sudawirat, penuh geram. Namun Lokahita, yang meski muda namun bijak dalam membaca suasana, segera menenangkan sahabatnya. Sudawirat, jangan engkau maki gurumu sendiri. Ini belum akhir dari segalanya. Kita hanya kalah satu babak, ujarnya tenang. Durgandini pun akhirnya terdiam, namun di matanya terbersit kilat berpikir. Ia memutar otak, dan tiba-tiba, ingatannya melayang, pada dua gadis yang dulu diam-diam mengamati jurusnya, pada sosok misterius dari negeri seberang yang konon mengalahkan hampir seluruh pendekar Jawa. Tapi, hanya satu orang yang pernah berhasil mengalahkan orang itu, seorang yang dikenal dengan nama Paron Wajah. Maka, Durgandini pun mengutus para pengikutnya, untuk mencari sang pendekar itu, dan memaksanya menyerahkan rahasia yang ia miliki. Kalian semua akan kubalas kalian atas teman-temanku. Lokahita, Wirat, cepat! Tidak! Wirat, Lagi-lagi aku harus mengalah! lihat, akan kubikin perhitungan lagi pada kalian semua. Tidak usah, Lima. Aku yakin mereka tidak akan berani lagi mengganggu Malwapati. Chandrika. Ternyata kalian mampu menagih hutang itu atas nyawa Bobo dan Biung. Ingin rasanya saya membakar tubuh Biung kita itu, Kakang. Biar setimpal dengan perbuatannya. Jangan terlalu berlebihan, adik. Biarkan dia menerima hukuman yang lebih berat dari sang pencipta hidup. Ternyata, semua ilmu yang saya miliki selama ini belum ada apanya dibanding kesaktian Angling Dharma. Tidak ada gunanya ilmu yang saya pelajari selama ini. Wirat, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Sebagai seorang pendekar, kamu tidak boleh berputus asa. Ya, mula-mula saya berpikir bahwa dengan ajian serta ilmu yang saya miliki, sayalah puncak dari kesaktian yang ada di muka bumi. Ternyata, ilmu yang dimiliki raja itu adalah langit. Tidak ada artinya, kan? Rengka gunung yang Nyai bangga-banggakan? Jangan berani-berani kau melecehkan aku, ya. Tanyakan pada semua pendekar yang ikut perang di Karangapura. Bagaimana si Angling Dharma aku bikin setengah mati? Serta gurunya yang bernama Empu Mahasura dan putrinya Galuh Parwati tewas di tangan Durgandini. Jangan sekali-kali kau bersikap kurang ajar kepadaku, anak kecil.
Sudah, mestinya aku yang harus marah. Dengan ilmu yang begitu banyak, kamu tidak becus untuk Angling Dharma. Sudah, Nyai. Lebih baik kita kembali berpikir dengan jernih. Rencana apa lagi yang harus kita buat? Saya melihat Abicaraka tewas. Juga Kang Sadewa dan Ki Legawa. Kemungkinan Dendrayana juga mengalami hal yang sama. Nah, ini yang harus kita pikirkan, bukan menyalahkan orang. Sudah, Wirat. Jangan diambil hati. Sebenarnya, Guru sangat sayang. Guru sendiri sedang kecewa pada kegagalannya. Sama sekali dia tidak menyalahkan kamu. Kita. Kamu melihat ada 2 orang gadis yang mengalahkan Abicaraka. Iya, Guru. Iya, jurus silatnya sangat aneh. Nah, melihat jurus yang begitu lembut seperti angin. Dia itu akan menjadi batu sandungan buat kita. Dulu ada seorang biksu dari negeri Manca yang ilmunya hampir sama dengan pendekar wanita itu. Hampir seluruh pendekar di tanah Jawa ini bisa dikalahkannya. Di mana dia sekarang, Guru? Kemungkinan kedua gadis itu adalah muridnya. Dia berhasil dikalahkan oleh Kiparon Wajah dengan racun kawah Merapi. Kiparon Wajah? Iya. Dia mertua kakak saya Priyamitra, Guru. Aku sudah tahu. Aku menyesal kakakmu pulang. Kita bisa ke rumahnya, Guru. Kita ajak dia dan mertuanya untuk bekerja sama. Ya, sayang. Aku masih muak dengan pendekar berambut putih itu. Dia berlagak so suci. Mau meninggalkan dunia persilatan. Tapi tidak ada salahnya kita mengajaknya sekali lagi. Ya. Iya. Chandrika, Amaranila. Aditya, sebentar. Apakah tidak sebaiknya kamu mengantarkan Chandrika dan Amara pulang ke padepokan Wiku Badita? Bukan begitu, Liwa. Mereka tidak mau. Kakang, sekali-kali kami ingin menentukan sendiri apa yang ingin kami lakukan. Selama ini Bukan. Eyang Wiku selalu memperlakukan kami seperti anak kecil yang setiap saat harus dilindungi. Betul, Kang? Iya, tapi dalam perjalanan jauh sesuatu yang tidak terduga bisa saja terjadi, Ken. Nah, pada saat seperti itu Adiknya terkadang kita Tuan memerlukan Aditya seorang cantik-cantik ya. Mudah-mudahan Gemes kami bisa aku. menyelesaikannya, Kang Iwan. Kalau tidak segera kami mulai, kami akan selalu bergantung pada laki-laki. Jangan tak kabur. Bagaimanapun, Dewata menciptakan lelaki untuk menjadi pelindung wanita. Kira-kira sudah punya pasangan apa belum ya? Oh, adiknya Aditya. Kamu nanya sudah punya pasangan apa belum? Kalau sudah kenapa? Kalau belum juga kenapa, Bongo? Jangan keras-keras. Malu aku. Malu. Chandrika. Si Bongo tanya, kalian berdua ini sudah punya pasangan apa belum? Aduh. Kalau belum, dia mau mendaftar. Dini, kok begitu? Kan malu aku. Lawang cuma nanya kok. Aduh. Tadi kamu bilang, katanya Chandrika dan Ken Amaranila sangat cantik. Kalau belum punya pasangan... Mas Bongo. Betul, tadi Mas Bongo bilang begitu. Mas Bongo? Mas Bongo? Kenapa, Mas? Aku pingsan. Mas Bongo? Kalau kita sudah sampai di Gunung Selamat, artinya kita sudah ada di Kulon, Fatma. Memangnya padepokannya di mana? Kakang tidak tahu. Saya dengar dari Bopo, ada seorang pendekar di lereng barat Gunung Ciremai yang memiliki ilmu rawa rontek. Ilmu itu memang benar-benar ada, Kang. Bopo pernah melihat sendiri. Pendekar tanah Pasundan itu terpenggal kepalanya, lalu jatuh ke tanah dan terkena angin.
Kepalanya menyatu lagi dan hidup kembali. Luar biasa kalau memang ilmu itu benar-benar ada. Kakang tahu siapa nama pendekarnya? Saya lupa namanya. Daruna. Ya, pokoknya ada Darunanya. Sementara itu, di belahan bumi lain, di wilayah tanah Pasundan yang berselimut kabut, sepasang suami istri, Pria Mitra dan Fatmasari, tengah melakukan perjalanan panjang. Tujuan mereka satu, mencari seorang guru sakti mandraguna, pemilik ajian legendaris Rawa Rontek, ilmu keabadian yang konon membuat penggunanya tak dapat mati. Mereka menunggang kuda menembus hutan dan bukit, hingga akhirnya berjumpa dengan seorang tua bertubuh pendek, berambut uban, dan berpenampilan sederhana. Pria Mitra, yang merasa dirinya sakti, semula meremehkan si tua renta. Namun, hinaan halus dari lelaki tua itu membuat telinganya panas. Ia pun mencoba menyerangnya, namun tak sampai satu jurus, tubuhnya tersungkur mencium tanah. Dengan malu dan ketakutan, Pria Mitra pun bersimpuh, menghibah dan meminta maaf, hingga si tua memperkenalkan dirinya. Ketika nama sang tua disebut, Pria Mitra terperanjat. Ternyata lelaki renta itu adalah salah satu pendekar gaib yang hidup di balik bayang-bayang legenda. Ia lalu bertanya tujuan sang tamu, dan Mitra pun mengungkapkan niatnya untuk mencari guru pemilik ilmu Rawa Rontek. Namun belum sempat si tua berbicara lebih jauh, hujan deras mengguyur langit Pasundan. Petir menyambar-nyambar bagai suara dewa mengutuk bumi. Si tua renta tampak terguncang dan ketakutan, lalu melangkah pergi. Pria Mitra dan istrinya mengejar hingga ke rumahnya untuk berteduh dan mendesak penjelasan lebih lanjut. Dalam keheningan malam yang dingin, si tua akhirnya bicara. Ia sendiri adalah pemilik ajian yang membuatnya tak bisa mati, dan justru hidup dalam derita berkepanjangan. Kematian adalah anugerah, nak, tapi aku telah mengusirnya dari hidupku, ucapnya dengan suara parau dan mata sembab. Ia mengaku menyesal pernah menguasai ilmu itu. Tiap malam ia memohon agar bisa mati, namun tak kunjung tiba ajal. Pembicaraan malam itu menamparkan kesadaran Fatmasari, namun Pria Mitra tetap pada niatnya, ingin memiliki ilmu tersebut meski telah diberi peringatan akan penderitaannya. Apa orang tua kalian tidak pernah mengajarkan sopan santun, ha? Hormati sedikit orang yang mau ditanya. Jangan mentang-mentang kalian lebih kaya atau lebih hebat. Maafkan kami, Pak Tua. Maaf, Pak Tua. Panggil aku Aki. Namaku Aki Gobet. Rupanya kalian pernah mendengar namaku. Jangan takut, anak muda. Aku tidak akan kalian. Sudah bosan aku orang. Tapi kalau yang kalian lakukan terjadi setahun yang lalu, mungkin sekarang ini kalian sudah jadi bangkai. Maafkan kami, Ki. Maafkan kekurang ajaran saya. Aku sudah bilang tidak usah takut. Jangankan orang. Seekor cacing pun aku enggan. Sekarang ceritakan. Dari mana kamu dengar cerita tentang aku? Mungkin Aki masih ingat. 5 orang pendekar dari timur yang melanglang ke Jawa Kulon. Semuanya Aki kalahkan. Aku tidak bisa ingat lagi. Karena ratusan pendekar kuhabisi dengan golok ini. Salah satunya bopo saya, Ki. Bopo saya sangat mengagumi kehebatan Aki. Tapi sampai akhir hayatnya bopo masih menyimpan tanda tanya. Kenapa Aki membiarkannya hidup dan kembali ke timur? Ya, sekarang aku ingat. Aku memang pernah membiarkan salah seorang dari mereka hidup. Supaya mereka menceritakan kepada seluruh pendekar di wilayah timur.
tentang kesaktianku. Ya, itu saja. Kalian pasti mau ke lereng barat Cirebon. Ingin berguru pada Daruna Rupa. Si pendekar. Dari mana Aki tahu? Apalagi yang dicari anak muda seperti kalian, selain ilmu kadikdaya. Kalian bermimpi untuk menguasai Mayapada ini dengan ilmu rawa rontek, bukan begitu? Ya. Hei, lebih baik kalian pikirkan lagi niat kalian. Tidak enak menjadi orang terlampau sakti. Aku paling benci hujan. Ki, Aneh kelakuannya. Yang kakak ceritakan tadi benar. menurut Bopo, senjata apapun tidak akan tedas melukai dia. Dan kekejamannya melebihi. Itu rumah satu-satunya. Mungkin rumah Pak Tua. Ayo Papa, cepatlah. Sampurasun! Kalau mau numpang meneduh, cepat masuk. Darah kalian bisa membeku kalau kabut gimbal dari puncak gunung selamat itu turun. Cepat! Racun bumi adalah senjata andalanku. Kalau aku berikan kepadamu, lantas aku bisa apa? Kalau kamu tiba-tiba memusuhi aku, Ini bukan untukku, Baron. Kita sudah sepakat untuk menghancurkan musuh bebuyutan kita, si Angling Dharma. Di saat yang sama, Durgandini pun tiba di padepokan Gunung Kencana, tempat di mana Ki Paron Wajah bersemadi. Ia langsung memaksa sang pendekar untuk menyerahkan kitab Pustaka Racun, sebuah kitab langka yang mengandung berbagai ilmu racun dan ajian maut. Namun Paron Wajah tak gentar. Ia membentak Durgandini, biarkan aku sendiri yang menjaga kawah beracun itu. Kau terlalu rakus akan kekuatan. Durgandini, yang mudah terbakar amarah, naik pitam. Maka pecahlah pertarungan maha dahsyat antara dua pendekar sakti. Tapi sayang, Durgandini tidak sendiri, ia dibantu Sudawirat yang telah menguasai gabungan ajian Halimun dan Rengkah Gunung. Dengan serangan gabungan itu, Paron Wajah akhirnya roboh. Jatuhlah pendekar sakti itu di tangan muridnya sendiri, dan padepokan Gunung Kencana pun dihancurkan. Kitab racun dibawa kabur. Siapa yang berani menentang keinginanku, akan kuhabisi. Termasuk kau, Baron. Durgandini, sudah kamu. Wirat, kita kalau makan harus bersih. Baik, Guru. Ya.
Satu-satunya orang yang tidak bisa aku... Keesokan harinya, Ki Daruna. pria Mitra dan Fatmasari akhirnya tiba di tempat yang disebutkan sang tua. Namun meski telah mendengar bagaimana pemilik ajian Rawa Rontek merintih ingin mati, pria Mitra tetap bersikeras. Baginya, kekuatan adalah segalanya. Ia menatap langit, berjanji dalam hati, bahwa ia tak akan menyesal, sekalipun seluruh dunia Sakti menyesal seperti karena ilmu itu. Pangeran Suryapati, Citra Genjik, Kiparon Wajah dan Sudamani. Kehebatan mereka termasyur sampai ke tanah Pasundan ini. Terutama setelah mereka berhasil mengobrak-abrik Karbon Girang. Maaf, Ki. Apakah Pangeran Suryapati itu juga bergabung dengan para pendekar? Yang saya dengar, Pangeran Suryapati adalah pendekar aliran putih. Tidak. Pangeran Suryapati secara kebetulan menolong pendekar Karbon Girang yang bernama Rawikoti. Yang sedang dikeroyok oleh Sudamani dan Kiparon Wajah. Waktu itu, Aki dan Ki Daruna ada di mana? Ki Daruna rupa berada di Banten Girang. Sedangkan aku pada saat itu sedang bertapa di puncak Gunung Selamat. Ayo, silakan dimakan. Kenapa, Ki? Semangat dan kekebalan kulitku bisa saja ajak. Tapi tulang belulangku yang rapuh tidak bisa dibohongi. Usiaku yang sudah 120 tahun lebih tidak bisa dibohongi. Dengan ilmu gading daya apapun juga. Apa yang Aki rasakan? Rasa nyeri dan sakit yang mendera saya setiap hari. Terutama pada saat malam tiba. Saat-saat seperti ini, rasanya saya merindukan. Karena hanya Allah yang bisa menghilangkan rasa sakit. Pada akhirnya, ilmu kedigdayaan macam apapun tidak bisa melindungi siapapun dari ketuaan umur. Dewa. Dewaku, cabutlah nyawaku ini. Sakit. Sakit, Dewa. Sakit. Minum, Ki. Sakit. Pertarungan selalu muncul, menyiksa batinku. Mungkin itu hanya ungkapan rasa bersalah dari semua yang pernah Aki lakukan. Aku tidak pernah merasa bersalah. Karena semuanya aku lakukan dalam sebuah pertarungan yang sangat jujur. Ya, mungkin itu semua teguran dari Sang Pencipta. Karena kegemaranku bertarung yang masih terus-menerus menguasai dadaku selama ini. Maaf, Ki. Kami mau berangkat sekarang. Kalian masih tetap akan ke lereng Ciremai. Tekad kami sudah bulat, Ki. Kalian hanya akan mendapatkan kebanggaan kosong. Selanjutnya ya, hanya penderitaan batin yang akan kalian dapatkan setiap hari. Terima kasih atas kebaikan Aki. Suatu saat nanti, kami pasti akan kembali lagi. Mudah-mudahan saat yang kau katakan itu masih ada untukku. Kami pergi, Ki. Selamat tinggal, Ki. Hati-hati ya.
Kalian sedang menyongsong penderitaan yang panjang, anak muda. Jangan takut, Nini. Tenang. Itu semua tergantung bagaimana kita nanti. Selamat tinggal, Ki. Ayo. Tunggu, Liwa. Dan di sudut lain bumi Jawa, dua tokoh utama Malwapati, Pati Batik Madrim dan Suliwa, sedang menunggang kuda menelusuri lembah. Seharusnya kita ringkus Durgandini dan antek-anteknya kemarin itu, ujar Batik Madrim. Aku pun berpikir begitu, jawab Suliwa lirih, tapi Sang Prabu lebih memilih membiarkan mereka, katanya mereka pasti sudah jera. Namun nasib berkata lain. Di tengah perjalanan, mereka bersua kembali dengan Durgandini, Sudawirat, dan Lokahita. Tanpa banyak bicara, pertempuran kembali terjadi. Sayangnya, saat Batik Madrim bersiap menebaskan tombaknya, ia terkena semburan serbuk halus beracun. Tubuhnya limbung. Dalam kepanikan, Suliwa segera menarik tubuh sang patih, membawanya kabur menunggang kuda secepat mungkin, menuju tepian sungai Watu Ireng demi mencari pertolongan, sementara bayangan Durgandini semakin menjauh di balik kabut dendam yang belum padam. Galuh Parwati. Dan sekarang yang ingin dia lenyapkan adalah Nyai Dewi Sintawati, saya, dan Gusti Prabu Alingdharma sendiri. Kita harus mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat racun di buku ini, Wirat. Kemudian kita akan melakukan percobaan-percobaan. Apa tidak sebaiknya kita ke rumah Nyai di Rawabangke? Barangkali kerja kita di sana akan lebih tenang. Iya, Guru. Sebaiknya begitu. Tidak. Mengerti? Kita akan bangun rumah di sini saja. Nah, lihat. Tanahnya cukup lapang. Dan kita tidak perlu lagi menebang-nebang pohon. Dan yang paling penting orang-orang Malwapati tidak ada yang tahu kita ada di sini, mengerti? Lihat. Tanaman hutan ini cukup lengkap untuk membuat racun di buku ini. Dibandingkan hutan Rawabangke tempat tinggalku. Benar tidak? Lewat sini kalian rupanya. Dari mana mereka tahu kita ada di sini? Dasar. Mau lewat belakang kalian rupanya. Ini saatnya aku jadikan kalian panggang. Lokahita. Malwapati itu bagianku. Dan kau bantu Sudawirat. Aku muak dengan kalian. Ya!
Liwa! Hati-hati, Guru! Ada apa, Cah Bagus? Dia menggunakan biang bambu. Itu lagi. Bertarunglah kau secara jantan. Jangan hanya pandai pakai biang bambu. Jadi kutukan gatal ini. Bertahanlah, Cah Bagus. Nanti aku tolong. Aduh, jadi kutukan gatal. Kau Suliwak, awas, akan kubalas segala perbuatanmu kepada murid kesayanganku. Aduh. Racun kawah gunung Merapi. Gusti, jangan dikucek, Gusti. Saya akan cari air. Cepat, Liwa. Bertahanlah, Gusti. Saya akan bersihkan racun yang masuk di mata Gusti. Liwa. Saya tumpah. Saya bisa buta, Liwa. Ayo, Gusti. Kita ke sungai. Mata Gusti harus direndam dalam air.